seberapa pinternya kita menjadi motivator, kalau sudah psikologisnya tersentuh, terutama tersentuh di bidang ekonominya, kita tidak akan bisa berdaya untuk bisa memberikan motivasi kepada orang lain. Kadang-kadang sang motivator merasakan tidak punya kepercayaan, tidak punya percaya diri, rasa percaya dirinya hilang. Saat percaya diri kita hilang, saat itulah sang motivator ikut juga terpuruk. Nah, bagaimana kita akan bisa memotivasi orang? Mari kuatkan dulu imun kita. Di masa pandemi ini paling tidak kita bisa memberikan motivasi agar masyarakat kita atau orang-orang yang kita akan sentuh itu benar-benar bisa kuat. Misalnya, di masa pandemi ini kita bisa menguatkan orang dengan cara kita dulu membangun imun kita. Jangan sampai kita yang sakit, pada saatnya kita sakit akhirnya mereka akan menertawai kita. Oh, dia kan orang motivator, kok orang motivator kena COVID. Untuk itu paling tidak sang motivator di masa pandemi COVID ini mempelajari tentang apa yang mesti saya lakukan di masa pandemi ini, sehingga semuanya yang kita harapkan itu benar-benar bisa terwujud. Misalnya, sekarang ada pembinaan yang dilakukan dan saya apresiasi sekali di masa pandemi ini bidang Bimas Islam bisa melaksanakan acara kegiatan pembinaan untuk majelis taklim kita untuk memperkuat dan memberikan imun untuk mampu nantinya memotivasi keluarga-keluarga yang ada di sekitarnya. Ya, paling tidak di masa pandemi ini Bapak Ibu mampu memberikan penguatan. Penguatan apa? Agar masyarakat kita, keluarga-keluarganya itu kuat menghadapi masa pandemi ini. Ya, tidak saja merubah ekonominya, tetapi menjaga kesehatannya saja sudah paling utama. Dengan kesehatan yang terjaga, artinya ekonominya juga bisa terjaga. Coba kalau kesehatannya terganggu, kita kena COVID, bekal kita yang sedikit itu habis juga untuk berobat, kan begitu. Tidak saja nantinya akan satu saja yang kena juga hampir kalau satu kena dalam keluarga yang lain juga bisa akan terdampak. Nah, caranya bagaimana? Ajak mereka, berikan mereka semangat, jangan sampai mereka penuh dengan kekhawatiran. Caranya ajak mereka untuk satu, menjaga kesehatan. Kesehatan dengan cara makan, istirahat yang baik, yaitu jaga kebersihan. Karena COVID ini tidak jelek-jelek juga, karena banyak sekali pembelajaran yang diberikan untuk kita. Pembelajaran etika, pembelajaran kebersamaan, pembelajaran kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Kalau dulu ini banyak sekali budaya-budaya yang boleh dikatakan itu sudah mulai merosot. Salah satu, kalau biasanya anak-anak kalau kemana-mana izin dengan orang tua, izinnya dengan mencangkupkan tangan. Tapi kadang-kadang sekarang anak-anak bisa lupa untuk minta izin keluar dari rumah. Banyak sekali hal-hal yang sudah menghilang, yaitu kumpulnya keluarga antara anak dengan ibu, dengan ayah, itu jarang terjadi. Nah, sekarang hampir 1 tahun kita disuruh di rumah saja. Semua aktivitas di rumah saja. Jadi artinya setahun hampir kita diajak untuk mengoreksi, mengintrospeksi diri masing-masing. Anak-anak juga begitu. Sudahkah anak-anak itu melakukan kewajiban sebagai anak? Begitu juga, sudahkah seorang ibu melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu? Begitu juga seorang bapak, sudahkah seorang bapak melakukan kewajibannya atau swadharmanya sebagai seorang bapak? Jadi di rumah kita berkumpul untuk saling mengoreksi diri. Selama ini apa yang sudah kita lakukan dalam keluarga itu? Paling tidak di dalam keluarga kecil dulu. Kadang-kadang antara bapak dengan ibu komunikasi saja sering tidak nyambung akibat kesibukan masing-masing. Begitu juga antara bapak, ibu, dan anak juga
seringkali komunikasi tidak nyambung. Sama-sama di rumah, kadang-kadang tidak berkomunikasi. Kalau bapaknya butuh makan, anak butuh makan, ibu butuh makan, kadang-kadang malas masak, sudah cukup dengan Gojek saja, dengan Grab saja. Nah, seperti itu jalan-jalan pintas yang diambil. Tapi sekarang dengan adanya COVID ini, kita lebih banyak diajak untuk belajar efisien, diajak belajar untuk hidup lebih sederhana. Kenapa? Karena kalau dulu kalau makan ya sudah pakai Gojek aja. Namun sekarang beli nasi dengan ongkos Gojek sama mahalnya. Belum lagi gaji kita pas-pasan. Gaji yang pas-pasan itu untuk nutupin beli kuota aja kadang-kadang udah habis. 1 bulan bayangkan anak-anak kita belajar di rumah, anak-anak kita belajar daring. Makanya sering sekali dampak psikologis ini akan berpengaruh dalam keluarga itu. Berpengaruhnya apa? Kadang-kadang kehabisan uang untuk beli kuota, kadang anak-anak minta kuota, bapaknya juga minta kuota, ibu juga nyari kuota. Nah, uang habis, akhirnya tengkar. Kok cepet sekali habis kuotanya? Baru kemarin ibu belikan. Oh ya bu, soalnya daring, soalnya ada tugas-tugas. Kok tugas-tugasnya banyak sekali? Paling kamu ini enggak ngerjain tugas. Nah, kadang-kadang saling tuduh kan. Paling main game aja deh kamu ya. Kan saling tuduh. Bapaknya juga gitu. Gimana? Orang grupnya banyak kayak gitu. Bapak sih nggak mau irit-irit. Setiap saat, setiap ini, bapak kerjain apa sih? Ibu, memangnya ngapain? Ibu terus-terusan main WA aja. Kan ini bisa terjadi. Nah, kalau ini tidak dikomunikasikan dengan baik, akhirnya ini membuat di keluarga itu terjadi perpecahan. Nah, COVID mengajarkan bagaimana kita bisa hidup sederhana.